Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Kaliski Citra Syaris kembali menyapa Anda tentunya dalam program Sumber Ranca Bana. Pemirsa Peran TV dimanapun berada, tidak dapat kita mungkiri bahwasanya saat ini kita sudah berada di dalam era digital dan teknologi, di mana pastinya pasti memiliki dampak positif dan juga negatif. Ya, tentunya kita akan membahas putar apa saja tantangan pemuda dalam era digitalisasi. Nah, saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Zulfadli Eskom MSc, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Pemuda Inspiratif. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Cesa. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Berarti ini jauh-jauh dari mana nih Pak? Dari Bung Hatta tadi. Oh, dari Bung Hatta. Universitas Bung Hatta. Langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Kebetulan tadi ada agenda juga, ya sudah langsung nyambung ke sini. Berarti sekarang kesibukannya apa Bapak? Saya sebagai dosen di Universitas Bung Hatta, tepatnya program studi teknologi rekayasa komputer jaringan, adanya di Fakultas Teknologi Industri. Kemudian di luar dari itu saya juga kepala bidang media untuk Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Kabupaten Agam. Oke. Ya. Berarti asli Agam? Saya dari Agam. Oh, dari Agam. Iya. Baiklah Bapak, kita langsung saja membahas mengenai pemuda inspiratif, tantangan pemuda dalam era digitalisasi. Nah Bapak, menurut pandangan Bapak sendiri, pemuda itu seperti apa? Ya. Pemuda seperti yang telah dijelaskan mungkin secara harfiah ya oleh undang-undang, bahwasanya adalah mereka dalam rentang usia yang dikatakan produktif gitu. Dan tetapi sesungguhnya secara ruhnya pemuda ini adalah orang-orang yang selalu produktif dan bisa beradaptasi. Serta maka kalau kita berpatokan pada usia, maka kadang-kadang ada juga orang dalam usia yang masih tergolong pemuda tidak berperan layaknya pemuda, tidak adaptif, kaku, kemudian jauh dari kata fleksibilitas saat ini. Sementara kita berada pada era yang membutuhkan fleksibilitas itu. Oke. Nah, saat ini Bapak, yang namanya pemuda ini pasti juga lekat namanya dengan kreatif dan juga inovatif serta bergelut di dalam dunia digital nih Bapak. Sedangkan menurut Bapak pribadi, pandangan Bapak bagaimana nih Pak dengan yang namanya digitalisasi Pak? Oke. Digitalisasi adalah sebuah kesempatan ya. Kalau menurut saya adalah sebuah kesempatan di mana digitalisasi menawarkan berbagai peluang yang ada. Nah, matching ini dengan pemuda yang selalu mencari cara-cara baru, kreativitas tadi ya, selalu mengupayakan terobosan. Pemuda yang kreatif ini tidak ingin berdiam diri pada satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Maka kata cepat puas itu memang jauh sekali dari pemuda. Sehingga digitalisasi ini bisa dieksploitasi dan diobservasi, salah satunya adalah oleh kaum milenial, oleh kaum pemuda ini. Karena tadi adanya keinginan untuk menggali hal-hal baru. Nah, digitalisasi adalah sebuah kesempatan untuk menggali potensi-potensi yang ada. Kalau dulu misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berupaya lebih. Tapi saat ini dengan digitalisasi yang jauh sudah menjadi dekat, kemudian berat bisa menjadi ringan, semuanya sudah dipermudah. Artinya apapun yang kita inginkan saat ini dengan digitalisasi ini sangat dimungkinkan sekali. Kalau tidak bisa kita, mungkin bisa yang lain. Artinya kolaborasi. Seperti itu. Iya, juga digitalisasi ini memberikan dampak peluang juga bagi masyarakat di sekitar ya Pak. Betul. Nah, apakah Bapak sudah pernah menemukan inovasi dari pemuda-pemuda terkait adanya digitalisasi Pak? Banyak sekali ya digitalisasi ini, contoh ya, kalau misalkan kita bicara pemuda ini, bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini kalau di skala nasional, mungkin sudah sering juga kita mendengar tentang Run Entertainment. Iya, okay. Raffi Ahmad, Nagita Slavina gitu ya. Tahun sekitar medio 2015 ya masih bermain YouTube biasa-biasa saja. Kemudian setahun setelah itu bisa dikatakan sebagai YouTuber yang sukses. Kemudian hari ini kita melihat Run ini menjadi sebuah perusahaan yang mengejutkan, mampu membeli Cilegon FC, kemudian juga akan punya kebun binatang juga, berbagai hal yang bisa dilakukan dengan Runnya tadi yang awalnya hanya akun channel biasa. Nah, berkaca dari sana, memang saat ini banyak hal yang dulu mungkin hampir katakan mustahil atau berat, tapi saat ini bisa dimudahkan. Run tadi apa sih produknya?
Banyak Bisa dikatakan banget. nggak ada ya. Nggak, kalau dulu, Oh, dulu, ada, iya, nggak ada. Paling run itu hanya sekedar ngevlog biasa, Iya. ya. Kemudian sekarang menjadi perusahaan yang luar biasa gitu. Kemudian ada lagi misalkan, ini kalau kita bicara dalam segmentasi pemuda ya. Iya. Ada lagi misalkan di bidang yang sama, Deddy Corbuzier, Iya. 3, 2, 1, close the door. Ya, ini juga sama, divaluasi kemudian menjadi perusahaan yang bergerak di bidang konten digital. Orang berlomba-lomba ingin menampilkan dirinya di dunia digital semata-mata untuk mendapatkan peluang. Ada namanya yang hasil dari digitalisasi ini, ada namanya attentionomic. Attentionomic ini adalah pundi-pundi cuan yang didapatkan dari bagaimana kita sukses meraih atensi masyarakat. Jadi artinya belakangan ini kita melihat bukan lagi kualitas ya, tetapi bagaimana jumlah itu, bagaimana cara kita menarik atensi. Kuantitas. Yes, kuantitas. Bagaimana cara kita menarik atensi masyarakat, itu juga sebuah peluang sumber income baru gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan bagaimana potensi hadir dari digitalisasi ini. Kalau kita bicara lagi misalkan di lingkup Sumatera Barat misalkan ya, betapa banyak kemudian anak-anak siswa dan siswi SMK yang mampu menghasilkan berbagai karya. Tadi saya kebetulan ada pertemuan dengan Dinas PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, disampaikan ada anak-anak muda yang bisa menghasilkan BBM dari sampah. Kemudian ada juga biogas dan banyak hal lainnya. Itu tentu tidak terlepas dari kemampuan mereka beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam dunia digitalisasi ini. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai inovasi-inovasi yang mereka keluarkan dari dampak digitalisasi. Nah, dari pandangan Bapak sendiri nih Pak, itu kan dari pemuda zaman sekarang ya Pak ya. Apa nih perbedaan pemuda zaman dulu dan juga pemuda zaman sekarang nih Pak? Sebenarnya setiap masa ada orangnya ya, dan orang itu pasti melalui masanya masing-masing. Kalau kita bicara pemuda dulu dengan sekarang, kalau dulu tentu idealismenya, kemudian perjuangannya, aktivitas perjuangannya juga berbeda dengan sekarang. Kalau hari ini kita bicara pemuda adalah orang-orang yang mampu menumpahkan kreativitasnya untuk membuat dampak di lingkungannya. Kalau dulu adalah orang-orang yang dengan mengusung idealismenya, menjadi idealisme bersama untuk diperjuangkan. Kalau hari ini kita tidak lagi bicara idealisme secara utuh, tapi adalah tentang bagaimana peran kita mengeksploitasi kreativitas untuk memberi dampak pada lingkungan. Siapa saja bisa berperan. Siapa saja bisa berperan. Tidak hanya satu kelompok orang, tetapi juga individu. Makanya kalau pemuda hari dulu mampu menghadirkan kemajuan kepada kita secara lompatan besar. Kalau hari ini kemajuan ini dalam bentuk yang lain, yakni adalah dampak kecil-kecil pada lingkungannya masing-masing. Kita memang pada hari ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa melakukan komparasi apple to apple ya. Bagaimana dulu satu orang pemuda, misalnya katakan Bung Tomo, merubah berbagai segmentasi bangsa ini dengan satu gerakan. Kemudian semuanya menjadi masif, tidak bisa juga. Tapi hari ini bagaimana kreativitas kita dieksploitasi menggunakan digitalisasi, mampu merubah satu segmentasi. Ya, jadi tidak lagi berbicara tentang coverage area, tetapi berbicara tentang kualitasnya. Kalau dulu tentang bagaimana domain wilayah ini ya, bagaimana ini bisa menjadi gerakan masif. Kalau sekarang tidak lagi bicara tentang itu. Jadi kalau kita berandai-andai, mungkin orang dulu kalau dibawa ke sekarang belum tentu juga semasif itu ya. Tapi kalau kita zaman sekarang berada pada zaman dulu juga belum tentu bisa gitu. Nah makanya tantangan dan peluang di setiap era itu juga membentuk karakter pemuda pada saat itu. Oke. Nah berbicara dengan tantangan nih Pak, dengan tantangan yang ada pada zaman sekarang ini apa saja nih menurut Bapak untuk pemuda-pemuda kita? Ya, tantangan kita adalah gini, di dalam dunia teknologi selalu perkembangan teknologi itu lebih cepat melangkaui kemampuan kita beradaptasi pada teknologi. Kata kuncinya adalah perkembangan teknologi itu selalu lebih cepat ketimbang kemampuan kita menguasai teknologi. Sehingga timbul pertanyaan, artinya kecepatan
menjadi sebuah keharusan di sana. Kalau tidak mampu beradaptasi, maka kita akan tergilas gitu ya. Kalau dianalogikan, besar saja tidak cukup ya, tetapi adaptif itu penting. Kalau dulu dinosaurus itu besar, sekarang tidak ada lagi dinosaurus ya. Dulu nyamuk misalkan, nyamuk kecil tapi masih tetap eksis hingga sekarang. Kalau menurut saya ada dua. Bagaimana tantangan ini bisa kita taklukkan, ada dua. Yang pertama adalah adanya sikap adaptif pada pemuda, kemudian adanya keinginan terbuka dan kolaboratif. Adaptif dan kolaboratif adalah kunci untuk kita mengembangkan diri saat ini. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri karena kalau berjalan sendiri tentu ini butuh effort ya, energi yang banyak, kemudian menguras berbagai sumber daya yang ada. Tetapi sumber daya yang ada ini, setiap orang punya keunggulan masing-masing. Nah, bagaimana caranya dia menjadi satu kekuatan adalah dengan kolaborasi. Kita tidak mungkin bisa mencapai kolaborasi kalau kita sendiri tidak punya mindset kolaboratif, adaptif dan kolaboratif. Kalau sekarang bahasanya connecting the dot ya. Connecting the dot, bagaimana kita menghubungkan setiap potensi yang ada. Tentu saja pertama dituntut dulu mindset adaptif dan terbuka tadi. Kemudian baru kita bisa berkolaborasi. Oke. Seperti itu. Oke, dan juga saat ini juga pemuda banyak juga kita temukan yang sudah erat dengan namanya digitalisasi, tapi mereka lebih memilih sifatnya itu individual gitu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, Bapak pasti ada namanya banyak sekali penyebab kini pemuda-pemuda yang berlaku melenceng dari agama gitu, Pak. Biasa mereka dengan lebih giat bekerja, mereka jadi lupa dengan kewajiban mereka gitu. Lebih bersifat individual. Begitu menurut Bapak bagaimana nih Pak dari pandangan Bapak sendiri dengan pemuda yang bersifat seperti itu? Ya, teknologi memang perkembangan teknologi selalu menimbulkan dampak sosial ya. Ini tergantung kepada kemampuan kita. Kembali seperti yang saya sampaikan tadi, kemajuan teknologi selalu lebih cepat daripada kemampuan kita beradaptasi pada teknologi. Nah, di samping itu teknologi menimbulkan culture shock ya. Culture shock artinya terjadi kegagaban, kemudian latah itu juga. Pokoknya apa yang sedang masif hari ini, maka itu pula yang kita ikuti. Terlepas dari benar, baik atau buruknya. Maka memang itu menjadi sebuah tantangan untuk kita. Bagaimana caranya eksistensi kita, eksistensi nilai atau local wisdom kita tidak tergerus oleh teknologi. Misal, sorry to say ya, hari ini Cesa punya TikTok? Punya? Oh, punya ya? Karena sama sekarang siapa sih yang nggak main TikTok ya gitu Pak ya? Saya harus hati-hati nih ngomong TikTok. Nah, TikTok ini kan kalau kita lihat secara umum ya, orang banyak juga mempermasalahkan kenapa sih TikTok itu kemudian menstimulus, mendorong orang berperilaku aneh depan orang lain gitu ya. Supaya viral gitu. Iya, orang mampu joget-joget depan orang lain tanpa merasa risih. Kalau dulu kan itu tabu ya. Nah, sebenarnya bagaimana kemajuan teknologi ini tidak mendisrupsi, tidak mengganggu nilai-nilai lokal yang kita ada. Yakni dengan melakukan penguatan karakter, menumbuhkan karakter baru yang ada di masyarakat kita. Itu tentu peranan keluarga yang paling penting. Iya, keluarga. Kalau peranan keluarga tentu tidak hanya tentang bagaimana kita memberitahu, tapi bagaimana kita memberi contoh. Seperti saya misalkan, saya cukup kenal dengan aplikasi-aplikasi, tapi tidak semua saya gunakan. Kalaupun saya gunakan, saya akan memberikan contoh bahwasanya sebenarnya ini loh konten-kontennya gitu loh. Yang baik kita teruskan, yang tidak mungkin kita beri edukasi untuk yang lain. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mencari role model, negara mana sih atau kawasan mana sih yang mampu mempertahankan nilai-nilainya, tetapi dalam waktu yang sama dia tidak terisolir juga dengan perkembangan teknologi. Kita ambil di Indonesia ini Bali misalkan. Iya benar. Bali itu menarik. Dia masih bahkan salah satu penggerak, bukan salah satu lagi ya, penggerak utama PAD mereka, pendapatan mereka itu adalah dari sektor pariwisata. Iya, pariwisata. Mereka mampu menghadirkan pariwisata, tetapi mereka juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Di sisi yang lain, nilai-nilai luhur mereka tidak tergerus. Justru malah nilai luhur itu menjadi daya jual untuk menjadi magnet bagi pelancong atau wisatawan. Nah, ini menarik. Artinya
tidak selalu teknologi itu mampu sukses berhasil merubah, menggerus nilai-nilai kemanusiaan kita, nilai-nilai local wisdom kita, tetapi ada pula tempat-tempat yang dia tidak mampu untuk menggerus nilai, hanya mampu memberi nilai tambah, bukan merusak nilai. Dan pasar misalkan itu ya. Jadi pertanyaannya apa? Dan kata kuncinya di mana? Adalah bagaimana kita menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi sense of belonging atau menjadi kebanggaan kita. Nah, mungkin di Sumatera Barat ini mungkin ya barangkali yang belum terlalu masif kita lakukan. Kalau dulu orang bangga menyatakan saya dari Sumatera Barat. Saya orang Minangkabau. Iya. Kalau hari ini perbedaan itu sudah semakin menipis ya. Kenapa? Karena bangga dari luar. Nah, gitu. Kita lebih bangga dengan budaya luar. Tidak ada yang salah sebenarnya. Budaya luar juga baik juga kok. Tetapi kadang-kadang ada yang cocok kita pakai, ada yang tidak cocok kita pakai. Nah, kapan kita tahu itu baik dan buruk? Ketika dia menggerus nilai-nilai yang ada. Tetapi sebelum kita bicara menggerus nilai, sudahkah kita bangga dengan nilai kita yang ada? Sendiri. Kalau kita sudah bangga, buktinya apa? Sudahkah kita amalkan? Sudahkah falsafah-falsafah itu kita pakai? Hari ini tidak tabu lagi tentang falsafah. Banyak kok, misalkan anak-anak muda yang mengangkat konten tentang nilai-nilai Minangkabau misalkan. Justru itu menjadi penggerak bagaimana nilai ini menjadi gerakan masif yang kita pakai, kita dengar, kita resapi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Bahkan juga saat ini kita juga banyak menemukan anak-anak muda lebih bangga memakai produk dari luar gitu. Ini impor loh, gitu. Ini dari luar loh. Padahal sebenarnya produk kita juga nggak kalah. Iya, nggak kalah dengan orang-orang di luar. Gitu. Kalau bicara itu, Cesa, saya waktu tahun 2015 ya, 2015 saya umroh. Aneh juga sih, lucu juga sebenarnya. Saya di Madinah itu, karena pertama itu turun di Madinah, baru ke Mekah. Di Madinah itu, seperhatikan penjualnya pakai bahasa Indonesia. Nah, penjual pakai bahasa Indonesia, cuman produk-produknya itu mulai dari sajadah, topi, yang lain-lain. Rupanya banyak juga yang dari Cina. Iya, benar banget. Ya, Made in China kebanyakan. Made in China. Ada juga beberapa dari Indonesia gitu loh. Nah, artinya apa? Ini bukan lagi bicara bagaimana kemudian kita mungkin hanya sebatas identitasnya, tetapi kita belum memaksimalkan peluang yang ada di situ. Mohon maaf ya, negara luar mungkin melihat ini ada peluang. Bagaimana kita bangga dengan identitas kita, tetapi kita tidak mampu melestarikan. Terbukti orang lain yang melestarikan dan mengembangkan. Kemudian bagaimana pula di Malaysia, saya kebetulan lama di Malaysia juga. Di Malaysia juga seperti itu. Makanya kita temukan ada pernah juga sempat juga kita cekcok dengan Malaysia permasalahan batik, reok Ponorogo, rendang, ya macam-macam. Itu kan karena kita tidak terlebih dahulu aware, tidak terlebih dahulu merasa bangga dengan budaya kita yang ada. Bangga itu boleh diucapkan dengan kata-kata, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana menggunakannya dalam keseharian. Saya di Malaysia waktu itu pakai apa sih namanya? Sorban? No. Oh, yang di Sunda yang itu? No. Kalau di Minang itu apa namanya? Deta. Oh iya, Deta. Salu ya. Kan? Saya pakai itu. Tapi kalau di Sumatera Barat kan itu kita ditegur. Ini hanya boleh datuk gitu. Iya. Nah, padahal ini adalah dalam upaya. Ciri khas. Ya, ciri khas kita. Dan memang di Malaysia, sorry to say ya, mereka jauh lebih bangga dengan identitas mereka. Terbukti keseharian mereka baju kurung kok. Oke. Ya. Baiklah Bapak, kita tunda dulu pembicaraan kita karena kita akan lanjut setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Fadli. Baiklah Bapak, kita lanjutkan. Menurut Bapak sendiri Indonesia sekarang sudah bagaimana tingkat digitalisasinya Bapak? Ya, digitalisasi kita sebenarnya sudah leapfrog ya. Leapfrog itu artinya sudah mengalami lompatan. Ini terbukti dengan pemerataan akses yang ada. Salah satu dengan melalui program pernah juga kita kenal
program Palaparing, yakni bagaimana menghubungkan masyarakat di daerah terluar menggunakan jaringan fiber optik. Kemudian bagaimana tingkat penetrasi internet di Indonesia itu cukup tinggi. Penetrasi internet ini artinya banyaknya populasi Indonesia yang menggunakan internet, itu kita cukup tinggi. Kalau dilihat di analisa data, ini setiap orang ya malah dominan mempunyai media sosial itu lebih dari satu akun. HP juga lebih dari satu akun. Benar. Kemudian kita lihat juga bagaimana kemudian tertariknya Google, kemudian YouTube membuka kantor mereka di Indonesia. Kemudian sekarang ini yang lagi hot-hot juga nih Tesla misalnya. Kenapa Tesla saya sebutkan? Karena Tesla juga kendaraan otomotif, perusahaan otomotif yang mengadopsi teknologi canggih dalam kendaraan mereka. Artinya kita adalah market yang cukup seksi karena orang kita ini konsumsinya termasuk konsumsi teknologinya cukup tinggi gitu, lata-latahan ya. Tetapi berbeda dengan beberapa negara di luar, memang mereka tidak begitu tinggi penetrasi teknologinya. Kita sudah cukup jauh lebih baik kita. Oke, terkait dengan pemerataan digitalisasi di Indonesia, menurut Bapak sudah ratakah atau belum, Pak? Kalau pemerataan sudah kalau kita berdasarkan data ya, data itu sudah, tetapi hanya saja penetrasinya. Artinya masih banyak ini gap yang perlu diselesaikan. Contoh ya, antara Indonesia Timur dengan Barat itu kan complang sekali. Nah ini juga menjadi merembes kepada kualitas pendidikan karena akses teknologi tadi juga menjadi support system untuk berbagai segmentasi yang lain termasuk pendidikan. Contoh misalkan di Papua, tetapi kalau di Papua ya karena berbagai sebab medannya juga, makanya teknologinya itu harus disesuaikan. Kalau dulu ada namanya, kalau sekarang ada namanya fiber optik ya. Fiber optik bagaimana internet itu dihadirkan melalui jaringan kabel bawah laut, kemudian antar pulau itu memang dengan kabel. Tetapi ada juga pulau-pulau yang tidak bisa dengan kabel, dia hanya bisa dengan satelit misalkan. Pemancar. Kemudian banyak hal yang lainnya, seperti Solok Selatan misalkan. Solok Selatan itu provider swasta itu di sana laris manis. Kenapa? Karena yang provider BUMN-nya itu tidak menjangkau sampai ke dalam. Nah, makanya provider swasta. Kalau kita bayangkan, analogikan, Telkomsel itu, saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa. Telkomsel itu punya internet wifi bundle dalam gelondongan besar. Kemudian itu dia jual ke swasta, ada paketnya juga. Kemudian swasta mencacahnya menjadi kecil-kecil, itu yang dijual ke masyarakat. Nah artinya peranan swasta juga berperan di sini dalam mempercepat penetrasi internet, akses internet ke daerah-daerah. Kata kuncinya adalah akses internet kalau sudah terbuka, maka keterbukaan informasi juga akan meningkat, akses pada pendidikan juga meningkat, karena seperti yang kita tahu sejak pandemi ini justru internet yang menjadi penyelamat. Kita sampaikan salah satu penyelamat ya akan keberlangsungan berbagai aktivitas. Kita dipaksa untuk bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan internet, dipaksa beradaptasi. Makanya pada tahun 2020, Maret 2020 ya, kita Indonesia itu declare pandemi, sampailah 2021 kemarin, itu penjualan Telkomsel Speedy ya namanya ya, internet Telkomsel itu luar biasa. Itu drastis, meningkat tajam. Kenapa? Orang yang awalnya hanya aktivitas internetnya hanya sekian persen, kemudian melonjak. Orang yang awalnya tidak terlalu aware dengan internet, jadi sekarang ini sudah dipaksa untuk main internet, untuk main segala macam. Seperti itu. Makanya penetrasi kita cukup lebih baik ketimbang yang lain. Apalagi populasi kita terbilang tinggi ya, nomor kita urutan 5 besar di dunia populasi kita. Dan tahun 2030 kita diprediksi akan memulai era di mana namanya bonus demografi. Bonus demografi ini adalah di mana usia produktif bangsa kita jauh lebih tinggi pada saat itu, dimulai dari tahun 2030. Nah, ini juga menjadi satu catatan. Usia produktif ini
kalau tidak dicarikan wadahnya untuk menyalurkan kreativitas, kemudian tidak digali peluang-peluang ekonomi baru, ekonomi kreatif, maka ini akan menjadi permasalahan baru, akan banyak menimbulkan beban-beban sosial seperti itu. Makanya teknologi ini memungkinkan hadirnya ekonomi baru melalui kegiatan kreatif sekarang. Seperti misalkan penyanyi sekarang yang agak dikenal siapa selain yang sering warawiri di TV deh? Indonesia atau di luar nih? Di Indonesia deh, coba. Indonesia. Yang siapa ya yang selain di TV? Yang sekarang lagi rame Zinedine Zidane namanya. Iya, benar-benar. Nah, Zidane. itu kan awalnya juga dari YouTube. Nyanyi-nyanyi di cover kafe mungkin di jalanan ya. Tapi sekarang karena ini kita dihubungkan oleh internet, kemudian banyak yang suka, kembali lagi economic tension ya, ekonomi yang dihasilkan dari keberhasilan kita menarik atensi. Nah, terlepas dari atensi buruk atau baik ya, ini menghasilkan cuan. Sekarang sudah sukses di sana. Terus siapa lagi misalkan, sorry itu saya, kayak ini, misalkan ini Nikita Mirzani misalnya, kok jadi malah gibah ini. Ya, Nikita Mirzani. Yeah. Emang produk apa sih dia gitu ya? Iya. Nah, tapi kan tetap eksistensinya tetap terjaga. Karena memang attentionomicnya tadi dia dapat gitu, dari atensi dia menghasilkan cuan gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi selain dari digital kita juga bisa menghasilkan cuan pastinya ya Pak. Oke, dari kita berbicara tentang digitalisasi di dalam dunia pendidikan nih Pak ya. Pasti juga dunia pendidikan juga terkena dampaknya dari digitalisasi. Dari Bapak sendiri, dari dunia pendidikan penting tidak Pak adanya digitalisasi di dalamnya? Sangat penting. Dulu belajar itu di dalam kelas. Sampai hari ini juga dalam kelas. Kemudian belajar itu ada gurunya, ada papan tulisnya ya. Tapi hari ini dunia memang menuju ke sana, tetapi sejak adanya pandemi ini dipercepat. E-learning, ya, sistem pembelajaran jarak jauh atau namanya sekarang daring, sistem daring. Kemudian tidak perlu lagi banyak juga pembelajarannya itu tidak real time. Real time dalam artian pembelajaran ini tidak berlangsung dosen menerangkan face to face. Ya, face to face. Tapi bisa juga rekaman, direkam, yang penting kontennya. Tapi ke depan arah pendidikan kita memang lebih banyak diarahkan pada digitalisasi. Observasi bagaimana menggali potensi ini tidak terbatas kepada dia jurusan apa, kemudian dia belajar apa. Sekarang di dunia pendidikan sedang populer namanya MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Desainnya adalah desain kurikulumnya adalah kita dari jurusan A juga dimungkinkan untuk belajar di jurusan B, jurusan yang lain. Kemudian belajar tidak hanya di bangku kelas, belajar juga bisa di luar dari bangku kelas. Nah, seperti yang sekarang ini nih, yang terjadi ini misalkan seperti CESA juga mahasiswa. Sekarang belajar, kemudian ini bisa dikonversikan berapa SKS. Benar. Nah, jadi sudah masuk kepada dunia terapan. Tidak lagi belajar tentang teori, tetapi terapan. Kemudian ini kan sudah masuk industri nih. Iya, betul. Industri bagaimana praktikumnya, langsung CESA mempraktikkan komunikasi, public communication, kemudian belajar tentang ilmu yang lain. Ini bisa dikonversikan menjadi beberapa SKS. Nah, kembali kalau kita bicara tentang digitalisasi dalam dunia pendidikan, ini adalah sangat penting dan ke depan itu fleksibilitas di dalam dunia pendidikan sangat tinggi sekali. Jadi pendidikan tidak hanya gelarnya, tetapi apa sih yang dia bisa gitu. Skillnya, able to, dia mampu apa, seperti itu. Nah, sedikit lagi saya tambahkan, sekarang itu banyak sekali nomenklatur yang baru. Dulu prodinya nggak ada, jurusannya nggak ada, sekarang ada. Iya, benar. Seperti jurusan saya sekarang, prodi ya, D4 itu program vokasi D4, namanya Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan. Iya. Dulu tuh nggak ada sama sekali. Bener banget. Karena perubahan zaman, jadi dituntut harus adaptif, harus implementatif, kurikulumnya juga menyesuaikan, makanya ada sekarang namanya prodi itu. Prodi yang lebih banyak teorinya, lebih banyak praktikumnya, 70%-nya praktikum ke industri langsung, seperti inilah misalkan, hanya 30% teori. Nah, dulu itu enggak ada.
sekarang ini ada. Kemudian kurikulumnya didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan revolusi industri, sesuai dengan Society 5.0. Nah, ingat, revolusi industri mengantarkan peradaban kepada peradaban Society 5.0. Society 5.0 adalah kumpulan masyarakat yang menjadikan digitalisasi sebagai kehidupan mereka Wadah sehari-hari. mereka. Gitu. Di Jepang itu mulainya. Di kita sudah masuk juga. Apakah menurut Bapak dengan adanya digitalisasi tersebut itu worth it nggak Pak untuk diterapkan di Indonesia sendiri? Dengan adanya? Digitalisasi 5.0. Oke. Sebenarnya ini adalah puncak ya. Kalau dulu beriringan ya, dulu peradaban kita itu mulai dari berburu, kemudian sampai peradaban ditemukannya mesin uap, revolusi industri pertama di Inggris. Ya, di abad 18 itu ditemukannya mesin uap. Kemudian ditemukannya listrik, ditemukannya mesin-mesin, kemudian ditemukannya internet. Nah, sekarang ditemukannya karena internet maka terjadilah digitalisasi sampai kepada revolusi industri ke-4.0. Iya, 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah era. Di balik itu adalah peradaban masyarakat di mana awalnya masyarakat berburu, kemudian dia menjadi masyarakat yang berpindah-pindah, mobilitasnya tinggi, sampai hari ini masyarakat yang digitalize, artinya masyarakat yang kesehariannya lebih banyak menggunakan digitalisasi. Society pertama adalah masyarakat berburu, sampai sekarang society kelima masyarakat yang dipengaruhi oleh dunia digitalisasi. Kita mau tidak mau siapapun negaranya pasti akan mengimplementasikan society 5.0 ini. Awalnya dari Jepang, ya, mereka apapun semua digitalisasi. Kalau di Indonesia, di Padang deh, kita belanja ke supermarket, pasti di rak-raknya itu adalah produk-produk yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, kita bawa. Di Jepang, mereka tidak lagi ada produk seperti itu, enggak. Ada satu bangunan, kemudian yang di dindingnya ini, yang ditempel adalah fotonya saja. Fotonya aja. Kemudian ada barcode di situ. Kita tinggal scan barcode, kemudian pulang, diantarin. Jadi seperti itu. Jadi sudah ada slogannya less is more. Sekarang ini kita menuju kepada simplifikasi, kepada sederhanaan. Semakin sedikit dia, semakin sederhana dia, maka semakin bernilai tambah. Nah Pak, menurut Bapak sendiri apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi digitalisasi ini Pak? Yang pertama adalah kebanggaan kita pada nilai-nilai, itu dulu. Kebanggaan kita pada nilai-nilai dibuktikan sejauh mana frekuensi kita menggunakannya. Ya. Yang kedua adalah menumbuhkan generasi yang aware, adaptif, dan kolaboratif tadi. Berpikiran terbuka, tetapi tidak kebablasan. Ya. Terbuka dalam artian mau menerima terjadi perubahan, kemudian menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ada. Nah, itu dimungkinkan kalau sentra-sentra pengembangan masyarakat ini kita hidupkan kembali, kita gairahkan kembali dengan metode yang lebih kekinian. Kalau dulu sentra pengembangan masyarakat itu berkutat di surau-surau misalkan ya. Sekarang tetap juga di surau, tetapi frekuensinya, coverage areanya bisa kita perluas. Ya, itu bisa dieksploitasi, digembar-gemborkan menjadi sebuah konten, menjadi sebuah informasi yang bisa tidak hanya di lingkup itu saja yang dikonsumsi, tapi juga masyarakat meluas gitu. Nah, sentra pengembangan masyarakat ini adalah upaya yang mendesak kita lakukan. Kenapa? Diserahkan ke keluarga saja belum tentu bisa menjamin gitu ya. Diserahkan ke lembaga pendidikan saja belum tentu menjamin. Ini harus ada upaya komprehensif untuk itu. Baik Bapak, dari Bapak sendiri nih Pak, seberapa penting digitalisasi bagi Bapak Pak? Digitalisasi sangat penting ya, sangat penting. Kenapa? Kita jangan sampai terisolir dari perkembangan. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan dunia digitalisasi, maka kita akan terpinggirkan dan justru akan mengabaikan berbagai kesempatan dan peluang yang ada. Saya contohkan salah satu kasus yang lagi booming sekarang. Cesa mungkin pernah mendengar namanya NFT.
Oke. NFT ini adalah atau kasus yang terbaru itu Rozali. Ghazali apa Rozali gitu ya. NFT ini adalah sertifikat, katakanlah ya apa ya, properti digital kita yang bisa kita jual. Contoh seperti video, foto, dan itu bisa dikasih hak paten, dibeli orang. Ada orang Indonesia, anak muda, namanya Rozali kalau saya nggak salah. Yang viral itu. Iya, dia selama 5 tahun ya, ngepost konsisten selfie terus, kemudian itu dijual. Sekarang dia meraup untung 1, sekian miliar ya, hanya foto selfie doang. Sebelum itu ada lagi foto sederhana sih, fotonya simple kok, tapi juga laku sekian M gitu, bahkan ratusan juta lah minimal. Nah, ini kalau tidak kita beradaptasi dengan perkembangan zaman digitalisasi, potensi ini pasti nggak dapat. Potensi ini pasti nggak ada. Apalagi kita menuju pada era metaverse. Metaverse yang diumumkan oleh pendiri Mark Zuckerberg. Ya. Metaverse ini adalah dunia lain di luar dunia realita. Bagaimana kita dimungkinkan punya tanah, aset properti di dalam dunia digital. Ya. Dunia digital misalkan sekarang ya, kita punya bangunan nih. Seperti Geraha Penanya Padang TV, Padang TV ya, punya bangunan digital. Nah, di sebelah bangunannya ada tanah-tanah kosong. Nah, siapa yang punya? Belum ada yang declare, belum ada yang ngeklaim. Kita bisa ngeklaim. Orang lain kalau mau bangun bangunan digitalnya sebelah Padang TV, mereka tentu harus bayar ke Padang TV, ke kita sebagai pemilik tanah gitu ya. Nah, itu ada hitungannya, ada transaksinya, itu bisa diuangkan gitu. Nah, itu kalau bisa dimungkinkan peluang itu kita tangkap kalau kita sendiri terbuka dan aware dengan peluang-peluang ini. Oke. Tadi Cita sempat membaca sedikit profil dari Bapak. Dengar-dengar Bapak ketua PPI ya Pak ya? PPI itu apa? PPI ya Pak, boleh Pak jelaskan Pak? Oke, baik. Persatuan Pelajar Indonesia. Iya, Persatuan Pelajar Indonesia. Awal itu saya Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia. Jadi waktu itu kurang lebih tidak kurang dari 8.000 lah mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia, dan itu dia punya satu organisasi namanya PPI. Setelah saya selesai menjabat sebagai Ketua Umum PPI se-Malaysia, kemudian saya ditarik ke PPI Dunia. Jadi ya setiap negara yang ada mahasiswa Indonesianya itu selalu pasti ada organisasi PPI-nya, hanya satu itu aja. Koordinasinya di bawah KBRI masing-masing. Setelah saya selesai di PPI Malaysia, ditarik ke PPI Dunia sebagai koordinator untuk wilayah Asia dan Oseania. Itu mencakup Singapura, Malaysia, Brunei, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang anak muda harusnya tidak menarik diri dari dunia-dunia pengembangan diri. Organisasi termasuk salah satu wadah untuk mengembangkan diri. Tidak boleh alergi. Kenapa? Dengan organisasi kita punya banyak relasi, punya banyak sumber-sumber peluang-peluang baru. Lisensi. Ya, kemudian bagaimana kita bisa menjadikan diri kita lebih adaptif melalui organisasi seperti itu. Oke, itu sejak tahun berapa bergabung di situ, Pak? Saya awalnya itu sebagai Ketua Departemen Kajian Strategis tahun 2014-15. 15-nya itu saya terpilih Wakil Ketua Umum, lalu lanjut sebagai Ketua Umum sampai 16 terpilih lagi, ditarik lagi ke PPI Dunia sampai 17-18 ya kalau nggak salah. Selesai saya 17-18 awal itu selesai di PPI Dunia, selesai pula saya kuliah di Kuala Lumpur. Selesai saya kuliah di Kuala Lumpur, ada dua pilihan waktu itu, mau saya lanjut mengabdi di kedutaan, menjalani rutinitas sebagai staf kedutaan ya, atau saya balik ke Indonesia mengaktualisasikan, mengimplementasikan idealisme yang saya bawa ya. Kalau misalkan pas zaman mahasiswa kita bicara tentang bagaimana Indonesia ini maju gitu ya, bangsa ini maju, segala macam maju gitu ya, nilai-nilai yang kita bawa itu berteriak, bersorak ya. Rupanya tidak cukup hanya itu. Saya ingin itu saya realisasikan minimal dalam lingkungan terkecil saya. Makanya saya pikir saya nggak cocok menjadi orang
staf yang menjalani rutinitas ya. Saya ingin berbuat lebih untuk itu. Makanya saya kembali ke Indonesia. Bismillah, saya kembali ke Indonesia. Dan Bung Hatta salah satu yang waktu itu tempat pertama lah sampai sekarang saya mengabdikan diri, karena saya melihat kalau saya bicara tentang bagaimana Indonesia bangsanya bisa maju, tentu saja yang paling utama adalah dari pendidikannya. Maka saya bisa menyumbang menyumbang bakti saya untuk bangsa ini melalui pendidikan. Nah, orang muda tidak semestinya semuanya menjadi pendidik. Berkiprah dimanapun, yang penting adalah tidak menjadi individual sentris, tidak menjadi orang yang berpikirnya kecil untuk dirinya sendiri, tetapi berpikir bagaimana apapun yang dilakukan memberi impact untuk orang lain, minimal pada lingkungan terkecilnya, keluarga ataupun di lingkungan komplek misalkan. Sempat menyesal nggak Pak dengan pilihan yang saat ini dilakoni? Kalau menyesal dari angka beda ya, dia beda. Kalau di kedutaan itu tentu gaji ya, gaji lebih tinggi. Kalau di Indonesia tentu tidak seperti di sana. Ya. Ya tergantung kalau di mana dominan pendiriannya. Kalau saya sih nggak menyesal, karena saya sekian tahun saya di luar negeri, kemudian saya kembali ke Indonesia. Saya mencoba tidak hanya meresapi nilai-nilai yang saya bawa, tetapi saya kemudian mengembangkan bersama bangsa saya. Waduh, kok berat ya? Waduh. Saya mengembangkan nilai-nilai itu. Saya puas, mungkin di sisi materinya tidak sebesar di luar, tetapi di sisi kepuasannya saya untuk merealisasikan cita-cita itu lebih besar di sini. Sehingga daripada saya memperkaya diri, maka lebih baik saya memperkaya ilmu untuk orang lain gitu. Jadi ya sudah, saya happy dengan pilihan saya, tidak ada yang perlu disesali, karena memang nggak ada penyesal juga di situ. Karena cita-cita saya adalah bagaimana saya bisa bermanfaat, berkontribusi banyak untuk orang lain. Salah satunya melalui pendidikan, bisa jadi juga melalui yang lain. Karena saya saat ini menjadi penasihat di komplek saya, perumahan saya. Diminta jadi ketua, saya pikir saya harus mengutamakan kampus ya. Maka saya penasihat saja. Nah, itu pun adalah ranah pengabdian. Ranah pengabdian tidak harus melulu tentang bagaimana produk kita ciptakan untuk memudahkan orang, tidak juga. Sumbangsi pikiran, keputusan-keputusan yang bijak, kemudian bagaimana memperbanyak opini di tengah masyarakat, bagaimana menggiring tumbuhnya pemikiran positif, gagasan positif. Itu juga sesuatu pengabdian yang bermanfaat untuk mendorong kemajuan di bangsa kita. Kalau orang lain luar itu ya, saya tahun 2012 itu mungkin di lingkungan saya saja waktu di Malaysia itu, orang melihat Indonesia itu apa sih gitu ya, Bali doang, mereka tahu Indonesia, Bali doang, Bali, kemudian gitu. Masyarakatnya keterbelakangan ya. Tapi hari ini tidak seperti itu. Di Malaysia itu orang lebih respect dengan kita. Kenapa? Karena orang melihat peluang kita itu lebih besar. Karena orang melihat perubahan kita saat ini ketimbang beberapa tahun yang lalu. Indonesia itu udah jauh berubah. SDA-nya pun juga nggak kalah main gitu. Betul, Indonesia. SDA, SDM ya. Makanya jangan sampai peluang yang ada di rumah kita sendiri, di bangsa kita sendiri, justru dinikmati oleh orang lain, justru dinikmati oleh pekerja-pekerja lain, katakan seperti itu. Kita harus berdaya dulu, kita harus mampu dulu. Nah, salah satunya yaitu kita harus membuka diri untuk mau mengisi kekosongan-kekosongan yang ada. Kita sadar kita bukan apa-apa, we are nothing. Makanya kita harus sering-sering diskusi, mempererat silaturahmi, connecting the dot. Seperti itu. Berarti sekarang profil Bapak statusnya dosen? Saya dosen, utamanya adalah dosen. Kemudian seperti yang tadi, aktivitas saya adalah mencoba juga berkontribusi di dunia olahraga ya, karena olahraga kan dekat dengan anak muda melalui Kabit Media tadi. Tapi kan IT dan olahraga ini tidak balance nih Pak. Bagaimana bisa ke olahraga sendiri nih Pak? Nah, IT dan olahraga sebenarnya cukup dekat ya. Kenapa? IT itu tidak hanya tentang teknologinya, tetapi tentang bagaimana dia menjadi sebuah platform yang memudahkan orang lain mendapatkan informasi, yang memudahkan kita
mendapatkan sumber-sumber pengetahuan seperti media untuk olahraga misalkan ya. Olahraga, kalau dulu orang tahu apa sih tentang olahraga, misalkan tentang porsi ya, tentang olahraga dayung misalkan, ya paling mendayung. Tetapi di balik itu, tahukah mereka bagaimana membina atlet ini, gizinya, kemudian bagaimana pelatihannya segala macamnya? Itu hanya dimungkinkan kalau media ini berperan besar mengemas informasi tersebut menjadi sebuah sajian informasi yang menarik untuk dinikmati oleh masyarakat, sehingga kemudian muncullah sense of belonging, rasa bangga akan itu gitu loh. Nah, kemudian olahraga yang saat ini yang tidak menggunakan teknologi apa? Hampir semua olahraga menggunakan teknologi ya. Minimal itu teknologi silat aja lah katakannya. Silat juga pasti dia membutuhkan teknologi. Bagaimana dia melindungi organ tubuh vitalnya, itu juga bagian dari teknologi. Bagaimana dia mengemas menjadi sebuah olahraga yang menarik dengan sajian-sajian informasi yang enak dilihat, enak dinikmati. Itu juga ada peran teknologi di situ. Oke. Nah, berarti Bapak bahwa berkecimpung di dalam dunia olahraga ini sejak tahun 2021 awal deh. Berarti baru ya Pak? Masih baru, karena ya kembali ya kita sebagai kalau dibilang aktivis, orang organisatoris lah lebih tepatnya, orang organisasi, memang tidak cepat puas, tidak boleh juga kita puas akan satu tempat gitu loh. Kalau saya sih saya agak mencoba agar rutinitas saya itu beragam, tidak hanya satu rutinitas. Karena ada kajian juga, kalau kita terbiasa menjalankan rutinitas yang sama setiap harinya, maka kecenderungannya, fungsi otaknya, persentasenya menurun. Itu kajian. Nah, untuk menghindari itu, persentase otak menurun, kemampuan otak menurun, tentu saja pikun. Ya. Tentu saja nanti daya kreativitasnya juga turun. Saya mencoba menghindari itu dengan menghadirkan keberagaman dalam aktivitas saya. Kemudian tentu saja dengan menjalani aktivitas itu di jalan nanti pasti ketemu dengan berbagai orang, silaturahmi, ya, membuka berbagai komunikasi, berbagai kemungkinan seperti itu. Jadi saya tidak membatasi diri untuk jadi apa ya. Kalau dosen berarti dosen harusnya kayak gini, enggak juga. Push your limit. Push your limit. Keluar zona nyaman gitu. Iya, nggak boleh juga. Kalau dulu orang bicara tentang pilihan-pilihan, contoh ya, kalau pilihan-pilihan, kalau hari ini menurut saya bukan lagi pilihan, adalah kesempatan. Contoh chess, kenapa chess kuliahnya di jurusan itu misalkan, tiba-tiba setelah masuk chess merasa this is not me, ini bukan gue banget deh gitu kan, kayaknya nggak dapat feel-nya, kayaknya gue nggak cocok di sini. Tapi hari ini orang tidak lagi bicara tentang pilihan, bukan itu, tapi ada kesempatan. Kesempatan. Emang kesempatan yang ada apa? Peluang yang ada apa? Ya sudah, jalani itu dulu. Nah, tetapi ketika kita menjalani kemudian kita merasa ini bukan passion kita, bukan zona nyaman kita, artinya Allah mengirimkan kita pada situasi itu untuk kita mampu beradaptasi, mengembangkan diri, menyesuaikan diri. Nah, saya selalu bicara dengan mahasiswa saya, Pak, ini saya terjebak pada jurusan salah, rasanya bukan ini deh passion saya, ya kan? Saya bilang, kenapa seperti itu? Karena saya nggak bisa, saya nggak suka ini, nggak suka itu. Kalau begitu, jadikan dirimu suka. Bagaimana caranya? Cari skill, kompetensi yang sesuai untuk itu. Artinya Allah mengirimkan kamu untuk di kondisi ini, untuk kamu beradaptasi. Kalau kamu maunya selalu melakukan sesuatu sesuai dengan ingin kamu, maka kamu tidak akan berkembang, tidak jadi apa-apa. Karena maunya itu terus, itu terus. Pokoknya saya suka ini, ya udah itu aja gitu. Nah, coba deh, kamu sekarang berada di mana? Coba dapetin skill di sana. Paksa diri, push your limit. Paksa diri untuk beradaptasi di sana. Dapatkan kompetensinya, dapatkan skillnya, kemudian dapatkan cintanya di situ. Ya kalau kamu nggak usaha, gimana ada cinta di sana? Gitu. Iya. Ya baiklah pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama Bapak Zulfadli, edisi Pemuda Inspiratif. Semoga juga bisa berguna bagi pemirsa Paran TV dimanapun berada yang menonton pada hari ini. Untuk itu, saya Kaliski Citra Syaris dan juga Bapak Zulfadli pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.